أن ينفق سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف، وإذا كان في أيمانه كاذبا فإن هذه اليمين الكاذبة خطيرة جدا على صاحبها، وهي من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله وعقابه. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan di antara dosa-dosa besar adalah sumpah-sumpah yang palsu, sumpah-sumpah yang bohong, yang dengannya seorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, atau dengannya ia melariskan dagangannya juga dengan cara yang tidak benar. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan beliau menyebutkan di antara 3 orang tersebut, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu atau sumpah bohong. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sumpahnya sebagai permainan dan menjadikan sumpah untuk melariskan dagangan dan jualan-jualannya. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk terlalu berani dalam perkara sumpah ini. Setiap ia ingin melariskan dagangannya, menjual dagangannya, ia selalu bersumpah, padahal dia bersumpah dengan sumpah yang bohong. Dan sumpah yang bohong ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali dan termasuk dosa-dosa besar dan penyebab datangnya kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. قال رحمه الله: وإيذاء الجار، أي هذا أيضا من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان أي الواجب عمن يؤذي جاره، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي أذاه وشره. Dosa besar berikutnya adalah mengganggu atau menyakiti tetangga. Ini termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Nabi SAW bahkan menafikan iman, yaitu iman yang wajib, dari orang yang menyakiti tetangganya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dikatakan kepada Rasulullah, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan dan gangguan-gangguannya. قال رحمه الله: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال في الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Juga beliau rahimahullah mengatakan di antara dosa-dosa besar yaitu mendolimi orang lain pada darah, harta, dan kehormatan mereka. Nabi alaihi salatu wassalam berkata dalam khutbah Hajjatil Wada', "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun." Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah perkara yang haram, perkara yang mulia, yang harus dijaga. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya dan mulianya hari ini. Fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha, di negeri ini yaitu Mekah, dan di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan haram. Juga beliau dalam hadis yang lain bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. وقد كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله. كيف يكون الجواب على هذا السؤال لو أن أحدا من العلماء جاءته رسالة من أحد السائلين أو المستنصحين
وقال له اكتب لي بالعلم كله، كيف يجيب عليه؟ فكتب لي ابن عمر، وانظر جمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وكمال فقههم. قال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعة فافعل. فأشار رضي الله عنه إلى أن من وفق للسلامة من الوقوع في هذه الثلاث، الدماء والأعراض والأموال، فقد أوتي خيرا كثيرا وفقها عظيما. Ada seorang yang menulis surat kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dalam surat tersebut, "Uktub li bil ilmi kulli." Tuliskan seluruh hal yang berkaitan dengan ilmu kepadaku. Maka bagaimana mungkin ketika seorang ditanya dengan pertanyaan ini? Seandainya ada seorang ulama yang mendapatkan surat dari seorang penanya atau orang yang minta nasihat dan dia mengatakan tuliskan semua ilmu kepadaku, maka bagaimana orang tersebut atau seorang ulama tersebut bisa menjawab pertanyaan ini? Akan tapi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, perhatikan indahnya pemahaman para sahabat dan tingginya ilmu mereka. Beliau mengatakan innal ilma katsir, sungguhnya ilmu itu sangat banyak. Akan tapi jika engkau mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pundakmu ringan dari darah-darah manusia. Artinya engkau tidak pernah menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak benar. Khamisal batni min amwalihim, perutmu lapar dari harta-harta mereka. Artinya kalian tidak pernah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kafal lisani an a'radihim, menjaga lisanmu dari melukai kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim faf'al, dan engkau selalu bergabung dengan jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Dalam jawaban ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan bahwasanya orang yang diberi taufik untuk selamat dari terjatuh kepada 3 perkara ini, yaitu tidak menumpahkan darah manusia dengan cara yang tidak benar, tidak melukai kehormatan mereka, tidak mengambil harta mereka, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. قال رحمه الله: وشرب المسكر خمرا أو غيره من المخدرات والمفترات وغير ذلك من المذهبات للعقول، والخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، لأن من يتعاطى الخمر ويشربها تجلب له شرورا عظيمة وجنايات متنوعة بسبب أنها تذهب العقل، وذاهب العقل يتصرف تصرفات كثيرة ولا يعي ولا يعقل بسبب هذا الذي تعاطاه وشربه، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wasyrubul miskir, dan di antara dosa besar adalah meminum minuman yang memabukkan, baik itu khamar atau selainnya dari narkotika dan obat-obat terlarang dan segala hal yang bisa menghilangkan akal. Dan khamar atau minuman keras ini adalah induk dari segala keburukan dan sumber dari segala kejahatan. Karena barang siapa yang mengkonsumsi khamar atau obat terlarang atau minuman terlarang lainnya, maka ia akan menyebabkan keburukan dan kriminal yang bermacam-macam. Karena obat-obat tersebut dan minuman tersebut menghilangkan akal seseorang, dan orang yang hilang akalnya, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ia tidak sadar ketika melakukan perbuatan tersebut. Maka meminum khamar atau mengkonsumsi obat-obat terlarang lainnya adalah termasuk dosa-dosa yang sangat besar. قال رحمه الله: ولعب القمار وهو الميسر، والقمار مبني على المخاطرة بالأموال، وفي القمار تضيع أموال وتؤكل أموال بغير حق، فكم من أناس قامروا بأموالهم فذهب مالهم كله في لحظة واحدة، وكم من أناس حصلوا بالقمار أموالا طائلة لكن بغير حق، فمن حصل أموالا بالقمار فأكله لها أكل بغير حق، ومن ضيع أمواله بالقمار فهو مسؤول عن هذا التضييع الذي حرمه الله عليه،
وهو من أكل الأموال بالباطل، وقد جاءت الشريعة بتحريمه والتحذير منه وبيان أنه من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Dan di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah yaitu berjudi. Dan berjudi adalah orang berspekulasi hartanya. Juga perjudian ini berarti seorang telah menyanyiakan kiamat nanti karena ia telah menyanyiakan hartanya. Juga orang yang mendapatkan harta, dia akan dengan cara berjudi dia akan ditanya pada hari kiamat nanti. Dalam syariat kita ada larangan dan peringatan dari hal tersebut. Juga ada penjelasan bahwasanya perbuatan ini termasuk amalan-amalan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sungguhnya khamr, perjudian, bersedekah kepada berhala-berhala, وأنها من الأذى للمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب على المسلم أن يحذر من أذى إخوان المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى بالغيبة أو غيرها. Dosa-dosa besar berikutnya itu bergibah, dan gibah ini telah disebutkan definisinya oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabda beliau, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian di antara kalian bergibah atau menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya, ya, bangkai daging saudaranya? Tentu ia tidak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan atau menyamakan gibah, ya, menggibahi seseorang dengan memakan bangkai saudaranya. Ini menunjukkan jeleknya dan bahayanya perbuatan bergibah ini, dan ini termasuk perbuatan menyakiti orang-orang yang beriman. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, berarti dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang sangat besar. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati menjauhi dari menyakiti saudara-saudaranya sesama muslim dengan cara apapun, dengan bergibah atau dengan yang lainnya. وقد جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار.
وقيل له وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار يعني الأقط اللبن المجفف ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. فإيذاء الناس باللسان غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء هذا من الموبقات المهلكات العظيمة. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguhnya fulanah sering bangun malam untuk salat malam, puasa di siang hari, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, akan tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La khaira fiha hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penduduk neraka. Juga disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fulanah tusallil maktubah." Ya, ada wanita yang lain ya hanya salat wajib, bersedekah dengan aqid, yaitu susu yang dikeringkan, akan tapi dia tidak menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW mengatakan, hiya min ahli jannah, dia termasuk penduduk surga. Maka menyakiti manusia, menyakiti orang lain dengan lisan, baik dengan bergibah, mengadu domba, mencela atau mengejek, ini adalah termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Qala رحمه الله والنميمة وهي القالة بين الناس بنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. والنمام من المفسدين في الأرض بل قد قال بعض السلف وهو يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. والنميمة من أخطر ما يكون على المجتمعات إيقاعا للفساد ونشرا للعداوات وإيجادا للبغضة بين المتحابين Dan di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab ini yaitu an-namimah, mengadu domba, yaitu mengadu domba di antara manusia dengan cara memindahkan perkataan seorang, menyampaikan perkataan seorang kepada orang lain agar rusak hubungan di antara keduanya. Dan orang yang selalu mengadu domba adalah termasuk orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, yaitu Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah mengatakan, yufsidun namam fi sa'ah ma la yufsiduhu sahir fi syahr. Telah merusak lebih banyak daripada yang dilakukan oleh tukang sihir dalam satu bulan. Seorang yang mengadu domba bisa melakukan kerusakan yang lebih besar dalam satu waktu, lebih banyak daripada yang dirusak oleh seorang penyihir dalam satu bulan. Dan perbuatan mengadu domba ini termasuk perkara yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Bisa menyebarkan kerusakan di antara mereka, menyebarkan permusuhan, juga kebencian di antara orang-orang yang saling mencintai. Maka dari itu syariat kita mengharamkan perkara ini. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan sabda beliau, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Qala rahimahullah غير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التنبيه إلى أن ما ذكره رحمه الله ليس على وجه الحصر، وإنما هو إشارة مختصرة تنبيها على جملة من الكبائر، وأن الواجب على المسلم أن يكون على معرفة بها وبخطورتها ليحذر هو في نفسه منها وليحذر منها الآخرين من أهل وولد وجنس. وبالله سبحانه وتعالى وحده التوفيق والسداد. Kemudian Syekh bin Baz menutup bab ini dengan mengatakan wa ghairi dzalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
juga dosa-dosa besar yang lain yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam poin terakhir ini ada peringatan bahwa apa yang telah disebutkan dari dosa-dosa besar bukanlah pembatasan. Ini sekedar isyarat yang ringkas yang menunjukkan bahwasanya masih banyak dosa-dosa besar yang lain yang belum disebutkan dan yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui apa saja dosa-dosa besar tersebut dan mengetahui bahaya dari dosa-dosa tersebut agar ia berhati-hati jangan sampai ia terjatuh dalam dosa-dosa yang besar. Juga hendaklah ia memperingatkan orang lain jangan sampai ia melakukan dosa-dosa tersebut, baik itu anak-anak mereka, tetangga-tetangga mereka, teman-teman mereka juga selain mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua.